Guys, apa yang kita semua sudah tahu ya, Indonesia sudah bebas hutang dengan IMF sejak lama lagi ya. Hutang yang berkaitan dengan IMF disebut sudah diselesaikan sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ataupun SBY dan Menteri Kewangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahawa Indonesia tidak memiliki hutang kepada IMF kerana semuanya sudah dilunasi. Sri Mulyani sudah mengatakan bahawa rekomendasi IMF tidak berkaitan dengan hutang Indonesia, tetapi merupakan pandangan yang bisa diterima atau tidak oleh pemerintah Indonesia. Jadi guys, bagaimana videonya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh kompas.com, dan di hujung videonya guys saya akan memberi sedikit komentar. Tetapi sebelum itu guys, jangan lupa klik butang subscribe untuk kompas.com dan klik tombol lonceng sekali tanda dukungan teman-teman juga kepada channel beliau. Dan tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Menteri Keuangan Sri Mulyani pastikan Indonesia kini sudah bebas utang IMF. Bahkan sejak 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu sudah habis ya Dalam hutangnya. penuturan Sri Mulyani pada Selasa 4 Juli 2023, Indonesia memang berhutang ke International Monetary Fund waktu krisis moneter sekitar tahun 98 dan awal 2000-an. Indonesia tercatat sempat memiliki utang 9,1 miliar dolar Amerika Serikat. Wow, banyak juga ya ketika itu. Tapi utang Indonesia ke IMF sudah dicicil secara bertahap dan lunas di bulan Oktober 2006 ketika era kepemimpinan Presiden SBY. Oh, dahsyat ya. Presiden SBY. Makanya Sri Mulyani bingung mengapa permasalahan utang Indonesia ke IMF muncul lagi. Ya, kenapa? Permasalahan utang IMF muncul lagi waktu Kepala Badan Penanaman Modal Bahlil Lahadalia merespon soal rekomendasi pencabutan larangan ekspor nikel dari IMF. Oh, Tapi menurut Sri Mulyani, rekomendasi itu tidak ada hubungannya dengan utang Indonesia ke IMF. tidak ada ya. Sebenarnya tidak ada hubungan guys ya. Walaupun IMF juga punya hak untuk menyampaikan rekomendasi. Oh. Tapi dahsyat ya cara Indonesia melunaskan hutangnya ya. Pantas ya. Kalau ikutkan perjanjian 2010 tapi sudah lunas 2006 ya. Itu yang saya rasa sangat kagum lah dengan Terkait cara rekomendasi IMF soal larangan ekspor nikel, Sri Mulyani pun menolak. Karena menurutnya Indonesia punya kedaulatan untuk menentukan kebijakan sendiri. Ya. Jadi guys, seperti yang kita semua sudah tahu ya, apa yang sudah kita reactionkan tadi, apa yang kita semua tahu, Indonesia sudah bebas hutangnya dengan IMF sejak lama lagi. Hutang yang berkaitan dengan IMF disebut sudah diselesaikan sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ataupun SBY, dan Menteri Kewangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahawa Indonesia tidak memiliki hutang langsung kepada IMF kerana semuanya sudah dilunasi pada era SBY lagi ya guys. Sri Mulyani juga mengatakan bahawa rekomendasi IMF tidak berkaitan dengan hutang Indonesia, tetapi merupakan pandangan yang bisa diterima atau tidak oleh pemerintah. Dan apa yang kita dengar tadi, bagaimana lunasnya hutang Indonesia itu, iaitu Indonesia melunasi hutangnya dengan IMF dengan cara membayar seluruh hutang sebesar USD ataupun US dollar 9,1 miliar atau setara rupiahnya 117 triliun rupiah guys pada tahun 2006 lagi. Pelunasan ini dilakukan lebih cepat dari jadual yang ditetapkan, iaitu pada tahun 2010. Dan kabarnya pelunasan ini juga dilakukan dengan menggunakan dana dari cadangan devisa guys.
dan Indonesia yang mencapai iaitu 42,6 miliar US dollar pada saat itu. Pelunasan ini dianggap sebagai langkah penting untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi dan kewibawaan Indonesia di mata dunia. Bagi saya guys, Indonesia sangat hebat dalam membayar hutangnya. Bayangkan ya, target bayaran harus dilunaskan pada tahun 2010, tetapi Indonesia bisa melunaskan hutangnya 4 tahun lebih awal dari tarikh yang dijanjikan. Itu sangat luar biasa guys. Kerana apa saya bilang sangat luar biasa guys? Contohnya begini, teman kita berhutang dengan kita, janjinya mahu bayar 2 bulan akan datang ataupun 2 bulan ke depan, tetapi tidak sampai 2 bulan ataupun 1 bulan saja dia sudah bayar semua hutangnya kepada kita. Pasti kita akan rasa gembira sekali, dan itulah yang bisa saya bilang Indonesia luar biasa, dan saya boleh bayangkan betapa hebatnya Indonesia untuk melunaskan hutangnya dengan IMF. Betul tak guys? Okey guys, bagaimana pandangan kalian? Jika ada yang mahu ditambah, teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sentiasa mendukung Bro Zul Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja mampir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol lonceng, tanda dukungan anda kepada saya. Guys, yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.